Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Tapi sebelum gue mulai review kali ini, izinkan gue mengucapkan selamat terlebih dahulu. Congratulations buat temen gue, yaitu Bapak Arya, yang akhirnya menjalani debut acting layar lebar di Tasbih Kosong. Congrats. Dan kemarin di studio tempat gue nonton tuh keisi setengah loh. Itu lumayan rame loh itu. Sampai ada ibu-ibu itu dalam studio ngomel-ngomel karena mbak-mbak yang duduk di belakang dia itu nendang-nendang terus kakinya. Itu pertanda bagus, artinya si ibu ini pengen fokus nonton filmnya, terserap ke dalam cerita filmnya, sedangkan si mbak-mbak itu semangat banget, passionate banget, pengen ini film menggetarkan, jadi kakinya sampai nendang-nendang bersemangat. It's a good sign. Enggak ya guys, enggak. Bercanda ini. Arya enggak ada di Tasbih Kosong. Itu bercanda aja. Mirip doang sama aktornya. Gue emang hobinya tuh mirip-miripin orang. Arya tidak ada di Tasbih Kosong. Itu inget ya. Kaget gue, banyak yang percaya, anjir pas live beneran banyak yang nanyain ini beneran. Mungkin saking miripnya kali ya, sampai banyak yang percaya. Dan yang play along sama bercandaan gue tuh jadi banyak. Dan mereka tuh bercandanya juga serius. Sampai si Makbul autobiografi aja ikutan manggilin si Arya aktor Tasbih Kosong. Jadi banyak orang yang percaya, anjir, tapi tidak, itu hanya bercandaan. Tapi intinya Tasbih Kosong ini emang film yang ajaib, one of a kind, satu-satunya di belahan dunia ini. Belasan tahun gue nonton film di bioskop, nggak tahu udah berapa ribu yang gue tonton, dan baru kali ini di awal teks itu ada warning, ada tulisan, tapi bukan soal kayak film ini hanya fiktif belaka atau tidak ada manusia dan hewan yang dilukai di proses pembuatan, itu bukan. Tapi perhatian, dilarang keras melakukan ajaran sesat seperti pesugihan. Masya Allah, religius film ini. Gue yakin kalau James Cameron nonton tuh beliau langsung tergerak hatinya untuk jadi mu'alaf, ganti nama jadi Hamas Kamran. Dan buat menikmati Tasbih Kosong nih, lu perlu mengingat petuah bijak dari Biksu Tong Samcong di Kerasakti. Kosong adalah isi adalah kosong, yang artinya segala sesuatu dalam hidup itu relatif. Jangan lu pandang cuman dari satu sisi, tapi mesti dilihat dari berbagai macam sudut. Tasbih Kosong sama guys, jangan lu lihat cuman pakai perspektif horor aja yang harus serem, harus meneror, itu enggak. Lihat juga dari perspektif yang lain. Kalau dilihat dari perspektif komedi, ini film sangat-sangat menghibur. Jadi setting ceritanya itu tahun 95, walaupun dimulai dari tahun 2020 ya, terus mundur flashback, dan itu adegan 2020 nggak dijelasin lagi, anjir. Maksudnya apa? Kita nggak pernah diajak lagi ngelihat adegan 2020 itu siapa dan tentang apa, itu nggak pernah. Tapi ya sudahlah, mungkin tertinggal di ruang editing adegannya. Manusia kan gitu, tempatnya salah ya. Pokoknya di tahun 95 settingnya, dan di situ ada dua pegawai Badan Pusat Statistik namanya Umar dan Asti yang datang ke desa terpencil di Sulawesi buat pendataan penduduk, dan di sana mereka numpang tinggal di rumah Pak Kades. Ya kayak KKN Desa Penari lah. Tulisan nama di desanya tuh juga dicoret gitu pakai spidol. Soalnya konon film ini diadaptasi dari kisah nyata. Dan si Pak Kades yang mirip Pak Arya ini dari luar kelihatan baik, kelihatan bijak, tapi sebenarnya tuh praktisi ilmu pesugihan. Lebih tepatnya yang gue sebut sebagai pesugihan sholat yoga. Kemana-mana tuh dia selalu pegang tasbih, tapi bukan untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi untuk pesugihan. Itu tasbih adalah sebuah benda keramat. Jadi kalau misalkan dia pesugihan mengorbankan tumbal gitu, terus darah tumbalnya itu dioles-olesin di tasbihnya, memberikan tasbih itu kekuatan. Dan acting aktor yang meranin Pak Kades ini, wah luar biasa lah pokoknya. Tiap ngomong itu pasti dibarengin sama ketawa. Jadi misal gini, nah Umar, anggaplah ini rumah sendiri. Nah Asti, apakah sudah selesai pekerjaannya? Semua diketawain, seolah dia sendiri juga nggak bisa nahan ketawa ngelihat filmnya yang penuh sama kekonyolan ini. Asli, gue sendiri sering banget dibikin ketawa karena banyak hal nih. Misal tuh dialog nih. Jadi ada adegan Pak Kades yang penuh tawa tadi itu ngobrol sama si Umar. Pagi-pagi gitu settingnya. Pak Kades nanya, Asti sudah bangun nak Umar? Terus si Umar jawab, belum Pak.
mungkin masih tidur. Lah ngapa pakai mungkin anjir? Kalau lu ditanya dia sudah bangun dan ternyata dia masih tidur, ya nggak usah pakai mungkin. Belum bangun dan masih tidur itu hal yang sama. Tuh kayak lu ditanya nih, apa kamu sudah sehat? Terus lu jawab, belum, kayaknya saya masih sakit. Ajaib emang dialognya nih. Dan gak cuma dialog aja yang bikin ngakak, ada hal-hal lain, misal pengadeganan si sutradaranya, editingnya, sama acting pemainnya juga. Acting si Pak Kades tadi ya, yang ketawa mulu, yang sangat ramah, itu termasuk mendingan loh. Yang lain tuh kaku, kayak sebatang kayu gitu, diem kaku, keras. Tapi gue bersimpati sebenarnya. Gue bersimpati sama si Rizkyana Hidayat yang peranin Asti. Ya ini itu loh, yang di belakang namanya, di kreditnya itu ada tulisan Miss Aura 2022. Nah ini orangnya. Sepanjang film tuh dia kelihatan kayak nggak pengen terlibat gitu. Kayak pengen buru-buru pulang dari lokasi syuting. Kayak, aduh, gue ngapain sih anjir di sini? Pengen balik tuh, mukanya kelihatan seperti itu terus sepanjang film. Oh, dan di film ini juga ada romansnya guys. Ada semua pokoknya lu cari di sini. Horor ada, komedi ada, drama keluarga ada, religi ada, romans pun ada. Romansnya ini adalah soal Umar yang jatuh cinta sama kembang desa namanya Rajeng. Rajeng ini kebetulan adalah anak dukun di desa itu yang mewarisi ilmu orang tuanya. Dan kayaknya si sutradara nih lebih tertarik bikin drama sama romance daripada horor deh. Soalnya gini, tiap adegan drama nih, adegan-adegan melodrama yang mendayu-dayu gitu tuh, wah durasinya panjang, lama banget berjalannya. Kalau horornya mah cuman pakai trik murahan itu loh, yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, munculin muka demit kayak di video-video prank jump scare gitu, yang di awal tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu, damai, terus tiba-tiba tuh cut ke muka, close up si demit, kayak gitu modelnya. Banyak banget lah keabsurdan di sini, gue sampai bingung listnya. Termasuk twist-twist di beberapa menit terakhir, di paruh akhirnya itu yang sampai bikin gue ngelus dada, ya Allah. Tapi jujur, gue mengakui bahwa film ini tetap punya potensi. Ide soal tasbih kosong ya, yang itu metafor gimana tampilan luar manusia itu tidak selalu menjamin keimanan, kealiman dia dalam hati, itu sebenarnya lumayan potensial kalau bisa dieksplor. Terus gimana pelaku kemusyrikan di sini nggak cuman perseorangan, tapi udah menjangkiti seisi kampung yang imannya udah pada remuk, itu juga menarik. Konsep soal sebuah kampung penuh maksiat itu memang nggak baru-baru amat sih, tapi itu menarik kalau misalkan bisa diolah. Tapi ya sayangnya itu tadi tidak bisa diolah, tidak mampu untuk mengolahnya. Begitu ide-ide tadi itu udah dikembangin jadi naskah kemudian jadi film, kacau. Kalau skor untuk tasbih kosong ya 1,5 dari 10 lah. Awalnya gue mau kasih 1, tapi ya oke lah, gue paham ini film daerah dengan berbagai macam keterbatasan. Walaupun naskah itu sekali lagi ya bukan keterbatasan film daerah karena nggak butuh duit, tapi oke lah, tetap gue akan kasih apresiasi karena ini film daerah yang jarang dibuat, jarang tayang seluas ini di bioskop nasional ya, sampai berapa ratus layar gitu kalau nggak salah. Dan itu tadi tetap ada potensi di ceritanya yang sangat mungkin jadi bagus kalau pengolahannya itu lebih mateng. Jadi ya gue kasih 1,5. Kalau lumayan slow nih, lumayan ada duit lagi, ya silakan cobain. Silakan uji nyali, silakan tes ketahanan kalian. Dan kalau misal yang udah nonton, silakan bagikan opini kalian di kolom komentar. Mungkin kalian pengen mendebat gue ngomong, oh no, ini adalah film yang punya pesan-pesan yang hebat, yang sangat kuat dalam menghantarkan horornya, mix and match genre yang juga lengkap banget, kaya banget. Kalau kalian berpikir seperti itu, silakan feel free untuk share opini kalian di kolom komentar soal tasbih kosong. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini, subscribe Cinegrip, dan kalau ingin membantu kami orang-orang yang gabut ini dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa klik ya tombol super thanks di bawah. Itu sangat-sangat membantu untuk kelangsungan hidup menonton kami di film-film ajaib macam ini. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.